Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila mu'allif al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal istiqbalu fawa sorfun lidzuhili wajhika ansa iril jihati ila jihati baitillahi ta'ala. Syarat sholat yang nomor berikutnya. Jadi di antara syarat sholat adalah suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat, berdiri di tempat yang suci. Nah, yang berikutnya syarat daripada sholat yaitu menghadap ke kiblat. Nah, menghadap ke kiblat ini pada dasarnya bukan yang menjadi syarat, itu bukan wajah, tapi dada kita. Jadi bahasanya walaupun toh seseorang itu mempunyai penyakit agak, kalau Jawanya tuh pengkleng atau tengeng, tidak bisa tegak lurus dengan dadanya, maka yang wajib menghadap ke kiblat itu adalah dadanya. Dan itu tentu ketika berdiri. Tapi ketika sujud dan ruku itu kan tidak menghadap. Ya otomatis posisinya itu bukan dadanya, tapi posisinya itu menghadap ke kiblat. Nah, ini syarat yang nomor berikutnya yaitu menghadap kiblat. Apa menghadap kiblat itu? Yaitu secara umum, yaitu memalingkan atau menghadapkan wajah kita baik dari arah mana saja, entah itu arah timur, selatan, barat, utara dan seterusnya. Itu pokoknya itu menghadapkannya itu ke arah kiblat. Yang penting arah. Wong kalau dalam Al-Qur'annya itu fawalli wajhaka ila satri masjidil haram. Jadi arah. Kalau kita itu yang penting arahnya tuh barat, ya pokoknya tuh barat. Tapi kalau di Masjidil Haram atau dekat dengan Ka'bah, bahasanya itu bukan satro tapi simti. Kalau simti itu harus benar-benar menghadap ke arah Ka'bah. Makanya kalau di Masjidil Haram atau di sekitarnya itu dipakai garis melingkar. Karena kalau tidak pas, maka nanti sholatnya itu belum memenuhi syarat menghadap kiblat. Kalau tidak memenuhi syarat menghadap kiblat, maka hukumnya salat tidak sah. Jadi misalkan masjid sini atau mungkin yang lain paling nggak perlu dirubah, wong arahnya itu sudah ke barat. Ya kalau simtu itu kan misalkan Ka'bah itu lebar, panjang lebarnya itu kan kira-kira itu 12 apa Pak? 12 meter persegi. Itu namanya simtu. Jadi bener-bener kalau di sana itu ya
harus menghadap ini. Tapi kalau di luar, apalagi kita di Indonesia itu jauh, itu namanya Syatro Masjidil Haram. Jadi dari mana arah pun, Indonesia, Jepang, Rusia, Yaman, Eropa, itu semuanya itu menghadapnya itu ke arah kiblat, yaitu Ka'bah Baitul Haram. Kalau Indonesia itu umumnya ke barat. Kemudian kalau di Rusia atau Eropa, ya arahnya itu ke timur, selatan ya. Kalau Eropa bagian barat atau Afrika berarti menghadapnya itu ke timur. Tapi kalau negara Yaman dan seterusnya itu menghadapnya itu ke utara. Afataro anna sorfal qalbi min sa'iril umuri ila amrillahi azza wa jalla. Nah, mengapa ketika kita sholat itu harus menghadap ke kiblat? Yang notabene namanya adalah Baitillahil Haram. Baitullah kok Gusti Allah mainin Ka'bah iki ora ngono. Baitullah itu kalau diartikan panjang, tempat atau rumah ibadah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi arahnya itu ke situ, karena itu sudah difirmankan oleh Allah. Ya. Itu menunjukkan apa? Mengapa orang itu semuanya sholat itu menghadapnya itu ke kiblat, ke Baitillahil Haram. Itu membuktikan bahwa kita itu harus melihat bahwa hati kita an-nasrfal qalbi. Ketika kita itu mempunyai segala urusan apa saja, maka ketika sholat itulah kita itu mengadu, kita berpaling, kita hadapkan urusan semua permasalahan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang susah itu ya susah itu ya karena juga qudrah iradahnya Allah. Orang sakit juga karena qudrah iradahnya Allah. Bahkan orang mati itu loh, itu semuanya juga merupakan qudrah iradahnya Allah. Nah, semua permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini, sorfal qalbi min sa'il umuri ila Allah, ilallahi azza wa jalla. Kita pasrahkan, kita apa itu namanya? Kita keluh kesahkan, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa matluban minka hayhata. Dan permasalahan yang kita alami, yang kita hadapi itu semuanya itu sebenarnya itu hakikatnya itu bukan karena rekayasa kita. Ada orang susah bahagia, orang menangis, orang tertawa, hidup enak, hidup agak susah. Itu bukan karena matluban minka, bukan karena sebenarnya yang kita cari, yang kita inginkan itu bukan seperti itu. Semuanya itu ada, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jauh bahasane kayak kok enak men, kene gak enak men. Mereka mengatakan kita itu enak, mungkin yang dirasakan mereka pun juga tidak enak. Jadi kesimpulannya permasalahan apa saja di dunia ini laisa matluban minka hayata. Itu bukan keinginan kita itu. Bahasane lho Mas Bro. Awake dhewe iki lho umpamane iki. Ora usah zikir ben piye, ora usah zikir ben piye. Gusti Allah iki lho ora usah dikongkoni, Gusti Allah itu menentukan keadaan kita. Kalau Allah menghendaki kita itu bahagia, segala-galanya itu ada, pasti akan tercukupi dengan kemampuan yang kita miliki. Ya tentu semuanya itu karena qadrah iradahi Gusti Allah. Falam matluba siwahu. Maka tidak ada yang kita
yang kita cari kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalkan kita ning dinggon, kita itu pergi kemana saja. Contohnya iki Pak, Mas Pur. Kita keluyuran sampai Sumatera, kita keluyuran sampai ke Bali dan seterusnya. Nanti kembalinya itu ya ke sini. Ning donya ya padha wae kita iku sak bingunge sak ubete apa wae sing macem-macem. Nanti kembalinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong mung kalimat iku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan berarti ku kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu wah nek ana wong mati. Enggak, itu artinya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya innalillah. Kita itu semuanya itu yang menciptakan, yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita itu tempatnya itu kembalinya, rajiun artinya itu kembalinya ya apa yang ditentukan oleh Allah. Kayaknya itu. Jadi umpamane wong sing tepal diek sak repot-repote apa nyambut gawe apa wae plek ketiplek yo nanti ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kini duweni keinginan begini. Ya tapi kalau rencananya Allah itu tidak seperti itu pun juga tidak akan tercapai, karena itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rajiun artinya balik. Balik ini ya balik sesuai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala matluba siwahu. Wa inna ma hadhihi dzawahiru tahrikatun lil batini wa dhabtun lil jawarihi wa tusbitu laha bil isbati fi jihatin wahidatin la tabaghi alal qalbi. Dan tubuh kita ini sing kelihatan kasat mata, zahir kita mulai kaki sampai kepala itu semuanya bergerak. Itu karena menunjukkan sesuai dengan sikap batin kita, tahrikatun lil bawatin. Jadi mulane wong salat itu ana sing usil. Usil ki to. Usil ki obah wae. Ya makanya sikapnya itu kan ya semuanya itu kalau kita bicara fikih itu yang penting tidak melanggar aturan nalika salat, tidak ngomong ketika salat, tidak bergerak berturut-turut, yang penting salat itu sah. Tapi sikap salat itu sebenarnya itu adalah menunjukkan batin. Jadi kita itu diperintahkan menghadap kiblat. Lah kok ora gelem to? Ngeyel kamane. Kamu pengen kopi kan? Kalau sing kopi. Kita itu kok ngeyel ora gelem. Malah madem ngalor, madem ngidul. Itu menunjukkan bahwa sikap kita itu tidak mau tunduk, batin kita itu tidak mau tunduk. Ketika kita diperintah menghadap kiblat madem ngulon, berarti menunjukkan bahwa kita itu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa dhabtun lil jawarih, dan sebenarnya gerak tubuh kita secara kasat mata ini memberikan memberikan tanda-tanda bahwa tubuh kita itu arahnya itu kemana. Masya Allah. Makanya yo sholat ki dewi-dewi, ana sing dingklu, ana sing ini. Tapi semuanya itu sah lho Mas Pur. Jadi ketika Allahu Akbar menghadap kiblat, ya kita pokoknya tuh semuanya tuh fokus. Kita itu hanya menghadap kepada Allah Subhanahu. Soal masalah Ka'bah itu berbentuk bangunan, ada kaca asfalt, itu hanya pertanda saja. Istilahnya simbol kali ya. Hanya simbol. Tapi pada dasarnya hati kita itu hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemanapun kita bergerak,
Cara wong kerja ki ana sing nukang, ana sing dodolan, ana sing pegawe dan seterusnya. Maka nanti ketika kita itu sholat itu arahnya itu hanya satu fijiatin wahidatin sehingga hatta la tahwi alal qobi, sehingga apapun arah yang dituju yaitu satu arah kiblat fokus hanya kepada Allah, ini arah-arah yang lain sing niat yang macam-macam itu tidak tertanam dalam hati. Fa innaha idza baqat wa dhalamat fi harakatiha fil waltifatiha ila jihatiha istasabat qalbu wang qalababi an wajillahi azza wa jalla. Maka ketika tubuh kita, maksudnya ini mulai sirah nganti tekan sikil, iki kok lancut telat piye? Wong kok madhep kiblat lho ora gelem. Madhep kiblat iki mestine ngulon. Lah kok ora gelem to? Wa dzulamat fi kharuka, kok nanteng ya malah ubah-ubah wae padahal ora ana apa-apa. Tolah-toleh ke arah mana gitu. Dan hati ini tidak bisa tidak bisa tenang, tapi justru ini hati itu malah kesana kemari, tidak fokus menghadap satu arah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini yang tidak inginkan. Makanya istiqbal kiblat, menghadap kiblat itu benar-benar kita perhatikan. Mesti perhatikan, kalau kita sudah menghadap kiblat ya sudah. Bahasane umpama gawean apa wae yo ora usah dieling-eling. Kuwi nek iso, karena kita itu sudah masuk ke ranah tasawuf atau dandani hati. Ya kalau yang penting sholat menghadap kiblat ya sudah. Maksudnya sudah, yang penting itu sah. Tapi ketika fokus Allahu Akbar kita menghadap kiblat, ya fokus, semuanya kita tinggalkan. Ning dilalah ya kudune ya Mas ya. Lali kerja ki ana wae. Mau lali kuncine ning ndi mbasa salat iki lho kilingan. Ya kudune ana. Pipone ketinggalan. Dan seterusnya. Ini. Maka kalau tidak fokus, tubuh kita ini justru malah bergerak, tidak tenang, maka tidak lain nanti hatinya, jawarih anggota tubuh kita tidak fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sarani musonef fal yakun wajhu qalbika ma'a wajhi badanika. Dan hendaknya arah hati kita itu juga sesuai dengan arah tubuh. Tahu tubuh kita iki madhep ngulon, madhep ke Baitul Haram, menghadap ke kiblat. Maka hendaknya hati kita pun juga fokus menghadap ke kiblat, dalam arti menghadap tujuan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki nek iso. Iki manut jeneng ngaji kan kok sithik-sithik. Dadi umpamane Mas Purwo aku kelingan aku mikir karo bojomu tinggalke. Kalau kesah ketika itu orang kok ngomong Gusti aku enggak, hatinya ya hati yang ngomong itu hati. Kita tuh keluh kesah ning ngene Gusti Allah. Jadi ketika tubuh kita mulai kaki dari kepala itu sudah menghadap kiblat, maka hendaknya hati kita pun kita palingkan, kita hadapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara dene ati iki ngepaske awak, mergo awak wis madhep ngulon anteng. Ya nek iso ati iki ya anteng madhep ngulon, tegese madhep ngulon, madhep ning gone Gusti Allah. Fa'lam annahu kama la yatawajjahul wajhu ila jihatil baiti illa bil insyirafi an ghairiha. Fala yansorifu al-qalbu illa Allahi azza wa jalla illa bitafarruhi amma siwahu. Iki penting iki Mas Pur iki.
ketahuilah bahwasanya ketika kama la yatawjul jadil bati, ketika wajah kita, muka kita tidak bisa menghadap ke kiblat kecuali hanya lingak-lingu mrono mrini. Jadi maksudnya ini ketika tubuh kita kepedine madhep mulon kan kudune iki kan anteng to. Anteng jenis awak madhep mulon iki semua. Rasanya nang ini. Maka ketika gerak-gerik tubuh ini tidak bisa tenang, tidak bisa fokus menghadap kiblat, maka kesimpulannya falayan sorifu, maka hati ini tidak bisa kita hadapkan kepada Allah kecuali dengan tafarruq. Tafarruq itu mengosongkan dari urusan-urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Wis dikosongke. Nalika mau kerja apa wae, nalika mau sadurunge salat zuhur ngelas, sadurunge salat zuhur kemu kurang apa kurang wis nalika salat iki kuwasake kabeh. Ya dipikir engko bar salat. Iki jenenge tafarruq, itu artinya itu mengosongkan hati amma siwaus kepada hal yang sifatnya itu selain Allah. Wis ora usah fokus ning liya nih, hanya fokus dikobrake ngadep ning gone Gusti Allah. Tifala yang soriful qalbu ila Allah azza wa jalla illa bitafarruhi amma siwahu. Jadi hati ini tidak bisa fokus, tidak bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh kecuali hanya dengan trik atau cara-cara, yaitu hati kita kosongkan dari apa saja yang melekat dalam hati dari hal-hal yang sifatnya itu selain Allah Subhanahu wa taala. Pamane contohnya iki. Pamane contohnya aku pengen sugih, aku pengen rabi meneh. Anakku gen dadi ngene iku ora usah iki. Wong sing ndadeni ngene iki ya Gusti Allah. Kuwi kudu dipolke ngono ki Pak. Anu Mas Pur. Nek ora dipolke bakal kabeh mestine anakku kudune sarjana. Tak anu ini jebule ora iso. Ayo kalah to karo kudune rodake Gusti Allah. Jadi kita fokuskan illa bitafarruq amma siwahu, semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sholat kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin hati kita tuh mengosongkan dari ranah-ranah yang sifatnya itu mengganggu kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di problem apa? Ketika sholat kita mengadu kepada Allah. Itu daripada rangkaian masuknya tasawuf, mengapa sholat itu disyaratkan menghadap ke kiblat. Hadirin para jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah. Ini ya, mohon maaf, tiap hari Rabu kok ilalah ini tetangga keponakan ini meninggal dunia. Tadi saya dikabari posisinya saya itu nganter istri ke Demak. Mestinya saya juga ikut ke Jombang, Blitar sama Malang. Tapi karena saya mestinya tuh ngeboti jamaah Darus Syafa'ah, di mana Rebu kemarin itu juga tidak ada sesi tanya jawab. Lah kok sekarang itu saya berusaha tidak ikut ziarah itu loh. Lah kok tetangga ini situ. Tadi jam 6:30 saya ditelepon Gusti Demak. Langsung saya ngurusi ini tadi. Makanya saya diminta waktu untuk agak mundur. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf Darus Syafa'ah, karena ini tadi saya mengatakan 9:30 nanti kita berangkatkan jenazahnya, maka sesi tanya jawab kita tiadakan, langsung kita berdoa. Ini saya lihatnya dulu ini ya, ada yang minta doa apa enggak ini? Ini Mbak Setia ini sudah Pak.